Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dibahagiakan selalu oleh Allah. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Bisa jadi kalau hari ini sampai detik ini kita kurang bahagia, kuncinya bisa jadi sekali lagi adalah pada syukur kita yang kurang. Nah, apa itu syukur dan bagaimana bersyukur yang benar? Mari kita ulas sedikit tentang syukur ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, syukur adalah salah satu ajaran terpenting dan vital dalam Islam. Karena syukur adalah manifestasi dari sikap bertauhid yang benar, wujud pengakuan kehambaan kita kepada Allah. Maka lawan dari syukur adalah kufur nikmat, sebuah sikap ingkar, menutup hati dari meyakini bahwa nikmat yang sedemikian banyak itu tidak lain adalah karunia Allah. Tetapi sikap syukur yang tidak cukup hanya diyakini, ia perlu diucapkan, dan yang terpenting tentu saja diaktualisasikan dalam tindakan, yakni dengan memanfaatkan secara optimal sesuai fungsinya, sesuai tempatnya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Menariknya, saudara-saudaraku, keuntungan atau benefit dari syukur itu akan kembali kepada kita. Saat kita bersedekah sebagai wujud syukur atas karunia rezeki dari Allah misalnya, maka Allah akan menambah kenikmatan kita. Entah itu secara kuantitatif dengan bertambahnya jumlah harta, atau secara kualitatif pada keberkahan rezeki kita. Besar kemanfaatannya, berlipat efeknya atau multiplier effect. Dalam sebuah ayat populer, kita tentu menghafal, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Jadi dengan bersyukur, seorang muslim semestinya menjadi produktif, karena nilai nikmatnya akan bertambah dan bertumbuh. Tetapi uniknya, untuk bersyukur sendiri ternyata bukanlah hal yang mudah. Wa an ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Kata Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 18. Lalu bagaimana mungkin kita hendak bersyukur kalau Allah sendiri menegaskan kemustahilan kita untuk menghitung jumlah dari nikmat itu sebenarnya? Maka ayat ini selain ingin menunjukkan betapa banyaknya nikmat Allah yang diterima manusia, juga secara tersirat sejatinya menandaskan bahwa perkara syukur itu bukanlah hal yang mudah. Syukur itu juga ternyata sulit, karenanya harus dengan ilmu. Karena hanya dengan ilmulah kita bisa bersyukur, yakni memanfaatkan nikmat dari Allah secara optimal sesuai fungsi dan tempatnya. Maka pertanyaannya, dengan nikmat yang sedemikian banyak itu, yang kata Allah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, bagaimana cara kita bersyukur? Nah, untuk memudahkan permasalahan ini, kita bisa meminjam interpretasi dari Dr. Imaduddin Abdurrahim atau Bang Imad yang membuat 3 klasifikasi besar dari nikmat yang sedemikian banyak itu. Yang pertama adalah ini nikmat terbawa, yang tidak hanya diberikan kepada manusia tetapi juga binatang, yakni nikmat hidup. Ini nikmat terendah, masuk klasifikasi bawah karena diberikan secara cuma-cuma tanpa diperjuangkan. Untuk menjaga nikmat ini, Allah juga memberikan 2 piranti pendukungnya bagi manusia, yakni nafsu dan
indra. Maka meski nikmat hidup ini adalah nikmat yang taken for granted, nikmat yang jatuh dari langit, nikmat ini tetaplah wajib kita syukuri. Sebagai contoh dengan menjaga makanan yang sehat, menjaga fisik dengan berolahraga, dan upaya-upaya lain yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup. Pun ternyata mensyukuri nikmat hidup ini harus dengan ilmu juga. Bagaimana menjaga kadar asupan gizi agar sehat, bagaimana menjaga dan memastikan porsi kalori, gula, dan lain sebagainya agar sehat dan menyehatkan bagi tubuh kita sehingga menjaga keberlangsungan hidup kita. Nikmat yang kedua adalah kemerdekaan. Saudara-saudaraku, manusia baru disebut manusia jika ia merdeka, jika ia memiliki hak otonom untuk menentukan dirinya dan nasibnya. Maka semakin tinggi kemerdekaan, semakin tinggi pula harkat kemanusiaan kita. Untuk menjaga nikmat kemerdekaan ini, manusia juga dibekali dengan dua piranti pendukungnya, yakni akal dan rasa. Saat akal dimanfaatkan secara optimal, maka lahirlah ilmu, sementara rasa yang dikelola dan dimanfaatkan secara optimal akan melahirkan iman. Kemudian yang ketiga adalah nikmat tertinggi, yakni hidayah, guidance, sebuah nikmat yang oleh Allah sendiri ditegaskan tidak diberikan kepada sembarang orang, melainkan diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 178, Allah menegaskan hal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang dipilih Allah untuk diberi petunjuk, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Maka untuk mendapatkan hidayah, manusia dibekali dengan ilmu dan iman. Hidayah hanya diberikan kepada manusia yang bersungguh-sungguh, seperti ditegaskan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahaduna fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami untuk mencari keridhaan kami, maka sungguh benar-benar pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami atau hidayah itu. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang dibahagiakan Allah, cara mensyukuri akal adalah dengan berpikir sehingga tumbuh suburlah ilmu. Sementara mensyukuri rasa adalah dengan berzikir hingga menjadi lahan tumbuh suburnya iman, berpikir dan berzikir. Orang yang mampu menggunakan akal dan rasanya secara seimbang inilah yang dipuji Allah dalam Al-Quran dengan sebutan ulil albab. Siapa mereka? Mari simak penjelasannya dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Siapa mereka? Ayat selanjutnya menyatakan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. yakni orang-orang yang mengenal Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, apapun yang dilakukannya selalu mengenangkannya kepada Allah. Orang-orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, serta mereka yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, sehingga mereka akan berkata secara takjub, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ulul albab adalah mereka yang terus terkenang oleh Allah dengan segala situasi, kapan dan dimanapun. Allah selalu hadir dalam hatinya, sekaligus senantiasa memikirkan setiap ciptaan Allah, setiap kejadian, sehingga proses itu akan membuatnya senantiasa takjub dan terkenang pada Allah.
Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269 juga disebutkan bahwa Allah memberikan nikmat tertinggi pada orang-orang yang terpilih. Dikatakan Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi hikmah, ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Hikmah adalah hasil interaksi yang seimbang antara ilmu dan iman. Ada seorang saleh, bukan nabi ia, tetapi namanya diabadikan Allah menjadi nama surah dalam Al-Quran, yakni Luqman, yang bergelar Al-Hakim, yang memiliki hikmah, yang kepadanya dianugerahi hikmah. Dalam Quran surah Luqman ayat 12, Allah menyatakan ini, walaqad atayna Luqman al-hikmah an yashkur li wa liwalidaik an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yakni bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat ini juga semakin jelas pesannya bagaimana nikmat, termasuk hikmah sebagai nikmat tertinggi itu, dikaitkan dengan sikap syukur. Maka kembali kepada bahasan tentang ulil albab tadi, karakternya menggambarkan pada kesimpulan hikmah ini, yakni mereka yang mensyukuri akal dan rasanya. Ketiga nikmat itulah hidup, kemerdekaan, dan hidayah yang sama-sama harus disyukuri. Pertanyaannya sekarang, seandainya kalau dalam sebuah situasi kita diharuskan memilih mana yang wajib dipilih seorang mukmin ketika ia dipaksa disodorkan dua pilihan, hidup atau merdeka, hidup atau kemerdekaan, maka jawaban seorang yang beriman adalah memilih kemerdekaan, meski resikonya adalah kematian. Inilah prinsip tauhid. Ia lebih memilih nyawanya melayang ketimbang hidup tetapi dengan kemerdekaannya yang tercerabut. Prinsip tauhid ini pula yang semasa perjuangan revolusi kemerdekaan digelorakan oleh para pejuang, para ulama lewat pekikan merdeka atau mati. Bagi mereka pilihannya ada dua, menjadi masyarakat bangsa yang merdeka atau lebih baik mereka mati. Tidak ada pilihan untuk hidup dengan keterjajahan atau dengan kemerdekaan yang tercabut. Bahkan kalaupun kita mati karena mempertahankan kemerdekaan itu, maka sesungguhnya yang mati hanyalah jasadnya. Di sisi Allah dia tidak pernah mati. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang-orang yang syahid itu, bahwa mereka itu mati, karena sebenarnya mereka itu hidup, tetapi engkau tidak menyadarinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 154. Berikutnya, kalau kita harus memilih kemerdekaan atau hidayah, maka pilihan seorang mukmin sebagai wujud rasa syukurnya pastilah memilih hidayah. Ini seperti kisah Nabi Yusuf yang rela dipenjara ketimbang bebas, tetapi diminta menuruti syahwat seorang perempuan yang berkuasa. Seperti disebutkan dalam Quran surah Yusuf ayat 33. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepada aku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Salah satu imam mazhab, Imam Hanafi, bahkan memilih di penjara 9 tahun. Di mana selama 9 tahun itu setiap harinya dia harus dicambuk 10 kali sebagai hukuman atas pilihannya untuk menolak diangkat sebagai mufti oleh penguasa saat itu. Imam Hanafi tidak ingin ia menjadi mufti, tetapi pandangan-pandangan keilmuannya hanya untuk melegitimasi kepentingan penguasa. Mereka rela kemerdekaan fisiknya tercerabut demi mempertahankan iman dan ilmunya, demi mempertahankan hidayah. Di Indonesia kita mengenal sosok Buya Hamka, ulama asal Sumatera Barat, yang pernah dipenjara oleh rezim Soekarno karena pikirannya yang tak sejalan
Dia memilih di penjara ketimbang harus melegitimasi kekuasaan yang tak sejalan dengan ilmu dan imannya. Bahkan, meski fisiknya di penjara, pikiran Buya Hamka tetaplah merdeka, sehingga ia bahkan mampu merampungkan naskah kitab tafsirnya Al-Azhar dari balik jeruji besi. Itulah klasifikasi nikmat besar yang diberikan Allah. Berikut piranti pendukungnya. Dari ketiga jenis nikmat inilah kualitas sikap syukur kita bisa dilihat. Manakah yang menjadi prioritas untuk kita syukuri saat kita mendapatkan hadiah uang yang banyak misalkan. Kemana uang ini akan dibelanjakan? Apakah untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan, atau untuk meningkatkan ilmu kita? Semuanya kembali kepada kualitas sikap syukur kita. Barangkali itu saja yang bisa kita ulas pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Setetes jadikan lautan, sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadikanlah guru. Nasrul minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.